Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang berupa kesehatan, sehingga kita tidak terpapar yang namanya wabah penyakit virus corona. Di mana yang kita ketahui wabah penyakit virus corona ini sudah merajalela di negeri kita saat ini, bahkan di seluruh dunia. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Erna. Saya berasal dari Madrasah Alia Negeri Pindrang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Saya akan mereview buku dengan judul Surat Takdir untuk Hafiz. Namun sebelum itu, saya akan memberikan alasan mengapa saya mengikuti perlombaan mereview buku ini. Di samping ingin menjadi juara, saya juga merasa tertantang untuk mengikuti perlombaan ini. Saya mengucapkan begitu banyak terima kasih kepada Rumah Cermat karena telah mengadakan perlombaan ini. Surat Takdir untuk Hafiz yang ditulis oleh Abdul Karim Khairatullah, yang merupakan penulis yang lahir di Bukit Tinggi pada 3 April tahun 1985. Buku Surat Takdir untuk Hafiz ini merupakan buku pertama dari trilogi yang tengah digarapnya. Buku novel Surat Takdir untuk Hafiz ini diterbitkan oleh Diva Press yang memiliki nomor ISBN 978 602 978 9102. Buku novel Surat Takdir untuk Hafiz ini memiliki halaman sebanyak 440 halaman. Sebelum saya mereview buku Surat Takdir untuk Hafiz ini, saya akan menjelaskan atau memperkenalkan tokoh-tokoh yang berada dalam novel ini. Yang pertama ada Hafiz. Hafiz merupakan seorang anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya meninggal akibat bencana gempa yang melanda daerahnya. Kemudian ada Engku Rajab. Engku Rajab adalah seseorang yang telah menyelamatkan Hafiz dan merawat Hafiz hingga remaja. Kemudian ada Buya Hatib. Buya Hatib merupakan ulama kenamaan yang memiliki banyak santri. Kemudian ada Tuk Malik. Tuk Malik merupakan tetangga dari Engku Rajab yang sudah berpuluh-puluh tahun. Namun, ia memutuskan untuk pindah rumah, untuk pindah ke kota dengan mengadu nasibnya. Kemudian ada Sofyan. Sofyan merupakan paman dari Hafiz. Dan Sofyan memiliki dua teman, yaitu Romi dan Jahdar. Kemudian ada Aris. Aris merupakan sahabat dari Hafiz. Mereka bertemu saat pembelajaran Buya Hatib. Kemudian ada Raina. Raina merupakan cucu dari Buya Hatib dan merupakan teman sekolah Hafiz. Di samping itu ada Sarah dan Putri. Sarah merupakan ibu tiri dari Hafiz. Sarah memiliki masa lalu kelam. Sarah hampir saja membunuh Aris karena hanya ingin menguasai harta yang dimiliki Aris. Kemudian ada Putri. Putri merupakan adik tiri dari Aris. Namun Aris menganggap Putri sebagai adik kandungnya sendiri. Kemudian ada Hendra. Hendra merupakan seseorang yang benar-benar membenci Hafiz. Namun, keadaan itu berubah karena Hafiz telah memberikan pemahaman kepada Hendra
dan akhirnya mereka pun bersahabat. Sinopsis buku Surat Takdir untuk Hafiz. Ketika terjadi gempa yang melanda daerahnya, Hafiz yang terjepit di antara reruntuhan diselamatkan oleh Engku Rajab. Dan akhirnya Engku Rajablah yang membesarkan Hafiz hingga remaja. Kedua orang tuanya meninggal saat itu. Hafiz adalah seorang anak yang patuh dan menerima keadaan kesederhanaan yang Engku Rajab hadirkan. Ia tidak pernah protes dan mengeluh dengan keadaan. Hafiz kecil juga adalah seorang anak yang pandai, yang mendapatkan juara di sekolahnya. Ketika ia beranjak berusia 13 tahun, ia dikenalkan Engku Rajab dengan Buya Hatib, ulama kenamaan yang memiliki banyak santri. Hanya kepadanya lah dia belajar agama. Di samping ia sibuk bersekolah dan membantu Engku Rajab di sawah. Pada suatu hari, Hafiz menemukan sebuah foto lusuh di balik tempat tidurnya. Foto yang ia ketahui dari Tuk Malik atau tetangganya, bahwa ternyata ia masih memiliki seorang paman atau mama. Namun, ia sendiri tidak pernah diberitahu oleh Engku Rajab. Lantas, mengapa Engku Rajab tidak terus terang kepadanya? Apakah itu karena permintaan sang paman yang memiliki masa lalu yang kelam dan ada hubungannya dengan kematian ayahnya? Siapakah pula Engku Rajab? Mengapa ia tidak menikah di akhir hayatnya? Adapun alasan saya membaca Surat Takdir untuk Hafiz ini karena saya begitu tertarik dengan sinopsis yang berada di awal dan akhir, yaitu cerita yang mengalir, adegan-adegan yang menyentuh, paparan narasi yang cerdas dan menggetarkan, dan perjuangan sang tokoh yang dramatis. Semua hadir dalam novel yang satu ini. Kemudian saya juga tertarik dengan sinopsis yang berada di akhir buku ini, yaitu sungguh inilah novel yang banyak mengajarkan tentang persahabatan, ketulusan, pengorbanan untuk sesama, penyesalan terhadap kesalahan, serta sikap pasrah dan menerima. Adapun kelebihan buku novel Surat Takdir untuk Hafiz ini, menurut saya, novel ini banyak mengandung nilai-nilai moral, gaya bahasa, serta alur yang kuat, jelas, dan mengejutkan. Pada novel Surat Takdir untuk Hafiz juga ini, banyak menoleh dakwah-dakwah dan surah-surah yang berada dalam Al-Quran, di antaranya yang berada pada halaman 55. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah nasib mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 13 surah ke-11. Di samping itu, buku novel Surat Takdir untuk Hafiz juga memiliki bahasa-bahasa yang berasal dari Minangkabau dan memiliki arti, sehingga kita mudah memahaminya. Seperti contohnya yang berada pada halaman 175, yaitu Tambo. Tambo yang berasal dari bahasa Minangkabau yang artinya cerita turun-temurun. Dari segi covernya, saya begitu menyukainya karena warnanya yang tidak terlalu mencolok, sehingga benar-benar menjelaskan tentang kehidupan Hafiz. Adapun kekurangan buku novel Surat Takdir untuk Hafiz ini, menurut saya, yaitu buku novel Surat Takdir untuk Hafiz ini tidak memiliki ilustrasi di setiap babnya, sehingga menyebabkan si pembaca menjadi bosan dan merasa jenuh. Di samping itu, buku novel Surat Takdir untuk Hafiz ini juga memiliki halaman yang cukup banyak. Padahal buku novel ini hanya memiliki satu kisah saja. Demikian dari saya. Sebelum saya menutup review buku ini, saya ingin meminta kepada Bapak, Ibu, adik,
kakak dan teman-teman sekalian, jangan lupa mendukung saya dengan cara like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe akun channel YouTube Rumah Cermat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.